Halo teman-teman, kembali lagi kita lanjutkan belajar 3D modeling menggunakan software 3D SketchUp ya. Untuk materi yang selanjutnya kita akan lanjutkan untuk membuat objek pintu. Ya, sebelum itu kita lihat dulu untuk denahnya, pintunya itu di bagian mana saja. Kalau melihat denah di sini ada satu pintu utama, uh, swing door double ini ya, sama ada tiga pintu, satu pintu swing, sama satu pintu untuk kamar mandi. Jadi kita akan mempelajari yang pintu biasa ini dulu saja, satu swing door. Pertama-tama untuk membuat objek pintu kita harus membuat lubang pintu terlebih dahulu. Jadi kita harus membuat lubang di dinding ini seukuran dengan pintu tersebut. Jadi kita bisa menggunakan bantuan garis bantu. Jadi kita buat terlebih dahulu garis bantu menggunakan tape measure tool. Kita beri garis bantu untuk lebar pintunya. Lebar pintu biasanya adalah 80 sampai 90 cm. Ini saya pakai 90 cm. Untuk tinggi pintu rata-rata adalah sekitar 2,2 meter. Nah, itu adalah ukuran yang biasa saya gunakan. Tapi kalau teman-teman punya ukuran pintu lain yang ingin digunakan, teman-teman bisa sesuaikan saja. Setelah kita buat garis bantu seperti ini, tinggal kita buat lubang di dindingnya. Caranya kita harus mengedit dinding yang akan kita buat lubangnya. Kita masuk ke grupnya, klik 2 kali. Nah, untuk mengedit ini kita harus membuat garis tambahan di sini. Jadi di bidang ini kita harus buat garis tambahan, atau kita bisa membuat menggunakan line, membuat garis satu-satu, atau kalau saya biasanya langsung membuat rectangle karena di sini sudah ada garis bantunya. Kita buat rectangle seperti ini. Nah, sehingga di sini menjadi suatu bidang baru. Setelah di sini menjadi bidang baru, kita menggunakan tools push pull. Kita tekan atau kita hilangkan ketebalan di sini. Jadi kita klik, kita arahkan ke dalam. Jadi sehingga ketebalannya berkurang sampai muncul on face di sini. On face di sini artinya itu dia sudah mentok atau sudah sampai ke sisi yang sebaliknya, atau ketebalannya bakalan habis kalau kita klik di on face ini. Nah, jadi dia sudah berlubang seperti ini. Setelah jadi lubang pintu, sekarang kita akan membuat objek pintunya. Nah, untuk objek pintu pertama kita harus membuat kusennya terlebih dahulu. Jadi kita buat rectangle seukuran dengan lubang pintu ini. Nah, setelah buat segi 4, kita beri ketebalan kusen pintu. Ketebalannya adalah biasanya 12 cm. 12 cm. Nah, setelah jadi, nah ini kita menggunakan tools offset. Jadi kita buat tebal kusennya ini, tebal dalamnya ini. Nah, untuk ketebalan kusen biasanya sekitar 6 sentian, 0,06. Nah, saya ulangi lagi, untuk menggunakan tools offset ini, teman-teman arahkan ke garis tepi dari bidang yang akan kita buat garis offsetnya sampai terseleksi ya, bidangnya itu ada titik-titiknya. Nah, teman-teman klik di garis tepinya, klik lalu arahkan ke dalam. Setelah diarahkan ke dalam, ini teman-teman bisa diklik langsung, atau kalau sudah ada ukurannya di sini kita ingin memberi ukuran
tebalnya 6 cm, tinggal diketikkan saja 6 cm, 0,06 enter. Setelah jadi garis offsetnya ini, teman-teman hilangkan bidang di bagian tengah, jadi kita beri lubang seperti ini. Nah, seperti yang kita ketahui, untuk kusen pintu di bagian bawah sini nggak ada, jadi kita harus menghilangkan juga di bawah sini. Pertama, supaya tidak bingung, kita jadikan grup dulu. Nah, klik 3 kali, jadikan satu grup. Nah, lalu kita hilangkan untuk kusen bagian bawah, karena untuk kusen pintu di bagian bawah tidak ada kusennya. Nah, teman-teman harus perhatikan juga, setelah kita hilangkan, di sini masih ada bidang. Nah, ini kita harus hapus juga. Kita hapus menggunakan tools erase, atau shortcutnya itu adalah E. Teman-teman tekan E. Nah, lalu kita klik garis ini. Nah, sampai dia terhapus. Nah, untuk kusen sudah jadi, kita lanjutkan untuk membuat daun pintu. Nah, caranya hampir sama, kita buat segi 4 sesuai ukuran dalam kusennya ini untuk daun pintu. Lalu kita beri ketebalan, untuk tebal daun pintu biasanya saya menggunakan 4 cm. Nah, seperti ini. Jangan lupa setelah kita membuat objek 3D, kita jadikan satu grup atau make a group. Setelah daun pintu jadi, kita lanjutkan untuk membuat handle pintu. Nah, di sini kita tandai terlebih dahulu, kita buat garis bantu untuk tinggi handle pintu. Biasanya adalah sekitar 1 meter sampai 1,1 meter lah. Kita buat 1,1 meter. Nah, untuk jarak pintunya, nah ini kita lihat terlebih dahulu dia swingnya itu kemana. Nah, dia membukanya itu ke kanan gini ya, berarti untuk handle-nya dia ada di sebelah kiri. Nah, untuk jarak handle pintu dari tepi sini biasanya itu sekitar 5 cm, 5-6 cm lah. Kita kasih 6 cm. Oke, di sini jadi di sini adalah lokasi atau posisi handle pintu yang akan kita buat. Oke, untuk membuat handle pintu kita buat bentuk lingkaran. Inilah selebar dengan radius 4 cm, 3-4 cm cukup. Oke, setelah itu kita beri ketebalan 1 cm saja. Sudah jadi. Setelah itu ini kita beri offset 0,01, lalu kita beri ketebalan juga setengahnya saja, 0,005. Nah, sudah jadi. Setelah itu kita buat pegangannya. Ya, ini untuk biasanya itu bagian kuncinya, dan kunci dan lain-lain itu ada di sini. Lalu kita buat pegangannya atau handle-nya. Nah, kita buat bentuk kotak dengan ukuran 4 kali 2 cm cukup. Ini kita beri. Biasanya untuk pegangan itu dia seukuran tangan atau 2-3 cm lah ya, 3-4 cm. Ini kita beri 3 cm aja lah. Nah, sudah jadi, jadikan satu grup. Nah, ini kita atur supaya posisinya ada di tengah. Nah, ini teman-teman bisa gunakan tools move dengan acuan titik tengah dari handle ini. Kunci di sumbu merah, lalu arahkan ke ini garis bantu ini sampai muncul X. Nah, constraint on line from point. Nah, ini dia sudah lurus garis ini.
lakukan hal yang serupa untuk yang bagian sini. Kita luruskan garis bantu ini. Nah, dia sudah ada di posisi tengah. Setelah itu, untuk bagian handle yang panjang sini, kita copy saja dari sini. Setelah itu, kita tambahkan panjangnya sepanjang tangan kita. Biasanya ini 10-12 cm lah, kita kasih 12 cm. Nah, ini jadikan satu grup ya untuk pintu handle pintunya ini. Nah, untuk handle pintu sudah jadi. Setelah itu, handle pintu dan daun pintu ini kita jadikan satu grup. Itu yang pertama. Yang kedua, grup daun pintu ini jadikan satu grup dengan kusen. Kenapa seperti itu? Supaya nanti ketika kita mau misalkan membuat scene pintu terbuka, kita bisa langsung menyeleksi satu grup ini. Kalau ini tidak kita satu grup kan, kita akan repot menyeleksi daun pintu terlebih dahulu, lalu menyeleksi handle-nya. Jadi makanya kita jadikan satu grup seperti ini. Setelah itu kita sesuaikan untuk posisi daun pintunya, karena swingnya itu ke arah belakang sini, maka untuk posisi daun pintu dia ada di tepi sini, karena di sini nanti ada engsel pintu seperti itu. Oke, di bagian luar sini akan kita kasih handle pintu juga. Caranya, teman-teman masuk di grup pintu, daun pintu ini, lalu teman-teman copy handle pintunya pakai tools move, kunci di sumbu hijau, jangan lupa pakai kontrol untuk fungsi duplicate, terserah taruh di mana. Setelah tercopy, nah di sini ada fungsi untuk flip. Nah, teman-teman klik kanan, pilih flip along, lalu pilih green side. Di objek ini akan di flip atau istilahnya di mirror. Kalau di AutoCAD itu pakai fungsi mirror searah dengan sumbu hijau. Nah, setelah itu kita sesuaikan, dia menempel di daun pintu. Nah, pintu kita sudah jadi, tinggal kita sesuaikan di tembok kita. Kita move dengan ajuan titik tengah pintu kita, kunci di sumbu hijau, lalu arahkan ke midpoint dari tembok ini. Nah, jadi seperti itu untuk membuat pintu ya. Kita lanjutkan untuk pintu yang lainnya. Nah, di sini kita lanjut di pintu kamar, lebar 0,9, tinggi 2,2. Nah, kita beri lubang pintu. Setelah jadi lubang pintu, kita copy saja dari pintu ini. Nah, kita copy. Kita lihat untuk swingnya itu ke arah mana. Oh, swingnya di sini. Kita sesuaikan untuk pintunya ini pakai tools rotate. Kita rotasi seperti ini. Nah, kita paskan untuk posisinya di lubang yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, sesuai dengan denah, dia terbuka ke sini. Jadi untuk handle pintu dia sudah sesuai. Kita lanjutkan di kamar yang satunya. Biasanya karena saya agak malas ya untuk membuat satu-satu, biasanya itu saya langsung copy saja. Langsung copy. Nah, untuk lubang pintu saya langsung saja asal membuat rectangle di sini. Asal membuat, lalu kita buat lubang.
Nah, di sini lubang sudah terbuat, tinggal kita sesuaikan lubangnya mengikuti bentuk pintu kita. Nah, seperti ini. Di kadang itu saya malas membuat objek lagi, jadi sedikit tips seperti itu kalau saya pribadi ya. Nah, ini untuk bukaannya, swingnya itu dia kebalikannya. Jadi kita perlu flip pintu ini searah sumbu merah. Nah, seperti ini. Oke. Sudah jadi untuk pintu kamar, kita lanjutkan untuk pintu utama. Nah, di sini untuk pintu utama dia posisinya kita ambil saja di tengah-tengah mungkin ya, karena di sini untuk ukurannya kita belum tahu juga. Kita taruh di tengah-tengah, atau kita kasih saja agak ke kiri sekitar 20-30 cm. 25 cm lah. Nah, ini adalah center point atau titik tengah dari pintu kita. Kita beri, biasanya karena ini pintu double, swing double, dia lebarnya bisa lebih kecil dari pintu yang tunggal atau single. Kita beri lebarnya itu sekitar 70-80 lah untuk satu orang. Lalu untuk ketinggian sama, teman-teman bisa kunci di sumbu biru, arahkan ke tinggi pintu yang sudah ada, bisa juga seperti itu. Lalu kita buat untuk lubang pintu, caranya sama. Nah, setelah lubang pintu sudah jadi, kita buat kusen pintu. Kita buat rectangle, kita beri ketebalan 0,12 cm, lalu kita beri offset 6 cm, kita lubangi, kita jadikan satu grup, kita hilangkan kusen di bagian bawah. Nah, cukup mudah bukan? Kita lanjutkan untuk membuat pintu. Nah, ini karena mungkin untuk mempercepat waktu, kita copy saja dari pintu yang sudah ada. Ini kita pecah ya, untuk grup yang sudah ada, pintu yang sudah ada kita pecah, kita hapus untuk kusennya. Ini kita taruh di sini. Kita taruh terlebih dahulu di sini. Nah, karena ini ukurannya beda, ini kita sesuaikan saja. Nah, ini adalah titik tengah dari pintu kita, jadi kita harus menyesuaikan daun pintu kita. Kita sesuaikan dengan lubang di kusennya ini. Oke, kalau sudah jadi, kita copy. Nah, lalu kita flip along red, nah, searah sumbu merah. Oke, setelah jadi, ini kita jadikan satu grup. Kita sesuaikan untuk posisi pintunya. Karena ini membukanya itu ke dalam rumah, maka posisinya dia ada di dalam. Nah, oke. Tinggal kita sesuaikan posisi pintunya di tengah-tengah tembok. Nah, jadi seperti itu teman-teman, cukup mudah bukan? Kita lanjut untuk yang terakhir. Di sini ada pintu kamar mandi. Di sini lebarnya lebih kecil ya daripada pintu yang biasanya. Kita beri ukurannya itu 80 cm lah,
atau 75 sebenarnya. 75 cm, untuk tingginya itu sama. Beri lubang pintu. Nah, untuk mempersingkat waktu, kita ambil saja dari sini pintu yang sudah ada. Setelah itu kita rotate, sesuaikan arahnya, arah dindingnya. Kita taruh di sini terlebih dahulu. Kita sesuaikan untuk kusennya terlebih dahulu. Jadi untuk kusen ini kita harus menguranginya itu sekitar 15 cm. Jadi kita kurangi lebar kusennya itu 15 cm. Nah, oke, kusen sudah sesuai. Sekarang kita sesuaikan untuk daun pintunya. Jadi seperti ini. Lalu kita sesuaikan juga untuk daun pintunya. Ini karena swingnya itu ke sini ya, ke arah dalam sini. Nah, kita flip along searah dengan sumbu merah. Nah, tinggal kita sesuaikan posisi pintunya di tengah-tengah dinding. Jadi seperti itu teman-teman caranya untuk membuat objek pintu. Jadi teman-teman sering-sering latihan juga untuk membuat pintunya. Kalau teman-teman ada referensi pintu yang lain dan kebingungan, teman-teman bisa tanyakan saja di kolom komentar, atau mungkin bisa request caranya bikin pintu yang lain seperti apa. Itu teman-teman bisa request di kolom komentar saja. Oke, mungkin seperti itu dulu. Kita lanjutkan materi yang selanjutnya. Saya akhiri untuk materi membuat pintu ini, objek pintu. Kita lanjutkan di video berikutnya. Terima kasih.